Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah, kali ini kita membahas mengenai pneumonia. Nah, kita langsung saja sambut lagi ya Dokter Elsa untuk kembali menjelaskan materi yang tadi. Oke, ini kita udah bahas ya klasifikasi atau jenis-jenisnya. Nah, ini yang kelompok yang berisiko terserang oleh pneumonia. Dan tadi udah ya, bayi dan anak-anak terutama yang kurang dari 2 tahun, lansia lebih dari 65 tahun, perokok ya. Perokok ini sebenarnya dia bukan karena maksudnya bukan karena dia statusnya perokok, tetapi memang karena asap rokoknya itu yang ada zat-zat nikotin sama zat aktif jelek lainnya seperti itu ya, sehingga dianya itu yang pertama dia tentunya karena dia hirup langsung ke paru-paru, dia akan menurunkan fungsi paru, itu jelas ya. Jadi semakin bapak-bapak semakin umurnya semakin dini dia merokok, nanti akan waktu bertambah umur nanti akan semakin cepat penurunan fungsi parunya, seperti itu ya. Dan juga karena zat-zat ini sebenarnya rokok itu sudah ada beberapa penelitian dianya itu bisa menurunkan imunitas tubuh. Hati-hati, walaupun seorang perokok itu menyatakan bahwa dianya itu waktu merokok, dianya itu merasa lebih fresh dan sebagainya, itu sebenarnya adalah reaksi zat-zat adiktif yang ada di dalam rokok saja. Karena bahwasanya zat adiktif itu yang akan menurunkan imunitas tubuh seorang perokok. Ya, dianya memang tidak efeknya tidak cepat ya, tidak akut, tapi reaksinya akan jangka panjang seperti itu. Dan pengidap penyakit kronis ya, kenapa? Karena dianya itu kan mengkonsumsi obat-obat dalam jangka waktu lama, orang-orang yang penyakit kronis, sehingga dianya biasanya akan mengkonsumsi obat yang golongan kortikosteroid seperti itu. Nah, biasanya ini juga rentan, itu berhubungan lagi dengan sistem daya tahan tubuh seseorang. Kenapa? Dan orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah, misalnya orang yang HIV atau orang-orang yang cancer seperti itu ya, yang melakukan kemoterapi. Pasien yang menggunakan alat bantu pernafasan atau ventilator tadi ya, yang jadi dia termasuk yang kalau menggunakan ventilator termasuk ke klasifikasi yang hospital HAP tadi, hospital acquired pneumonia ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang berisiko terserang oleh pneumonia. Dok, berarti kan kalau disampaikan kembali lagi ke imunitas pribadi masing-masing ya. Berarti kalau misalnya pasien ini imunitasnya tinggi, kemungkinan dia terkena harusnya kalau imunnya rendah, tapi kalau dia tinggi, walaupun ada virus itu dia bisa nggak kena ya dok ya? Benar. Jadi sejatinya virus bakteri yang pneumonia ini hampir-hampir mirip dengan virus bakteri influenza dan lain sebagainya. Hanya saja memang tergantung daya tahan tubuh seseorang. Kalau daya tahan tubuhnya oke, mungkin dia akan terkena, tetapi tidak akan berlanjut ke pneumonia. Begitu ya. Makanya ada yang bilang misalnya dalam satu rumah seperti itu ya, kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang terserang pneumonia. Kenapa yang lainnya enggak? Misalnya anaknya saja, anak yang bayinya saja, bapak ibunya oke-oke aja, kakaknya oke. Bisa jadi itu tergantung dari daya tahan tubuhnya, ya. Nah, ini perjalanan penyakit seseorang itu terkena pneumonia, ya. Ini tadi kalau kita dari gambar, ini dari bagan ya. Kalau dari bagannya mungkin nice to know untuk masyarakat aja. Jadi virus, penyebab etiologi tadi virus, bakteri, jamur, aspirasi, masuklah ke dalam saluran pernafasan seseorang sehingga etiologi itu tadi akan menginfeksi bagian dari pernafasan sehingga akan mengakibatkan inflamasi. Inflamasi berarti peradangan di paru-parunya, maka karena infeksi atau inflamasi inilah yang akan mengakibatkan gejala-gejala demam seperti itu ya. Dan karena inflamasi inilah jadi ada perlawanan dari
paru-parunya itu sebenarnya untuk dianya itu sebagai barier atau pertahanannya, sehingga dianya manifestasinya batuk-batuk. Sebenarnya batuk-batuk itu sebagai reaksi dari si paru-paru itu untuk mengeluarkan si virus atau bakteri ini. Makanya dia berusaha untuk mengeluarkan, makanya manifestasinya itu dengan batuk-batuk seperti itu. Terus demam, karena ada reaksi infeksi tadi, itu demam ya, maka munculnya demam. Terus berlanjut, nanti akan ada yang namanya ini tadi, ada peradangan atau infeksinya sudah sampai ke bagian alveoli, kantung-kantung udara di paru-paru yang bagian terkecil-kecil ini ya, seperti bunga-bunga kol, seperti itu ya, yang tadinya berisi udara, sekarang berisi cairan. Nah, inilah yang ditakutkan nanti lama-kelamaan akan mengganggu proses dari pernapasan sehingga timbulnya sesak. Makin lama cairannya akan semakin banyak, semakin penuh di paru-parunya, tentunya sesak nafasnya akan semakin hebat. Lagi-lagi itu bentuk respon dari paru-parunya terhadap sesuatu yang ada di dalamnya, sehingga dianya itu sesak nafas. Seperti itu ya. Lalu, apakah mengenai satu paru-paru saja? Apakah bisa dua-duanya? Jawabannya bisa salah satu, bisa dua-duanya. Tergantung dari bakteri, virus yang diinfeksi ke paru-parunya mana. Tapi kalau pneumonia ini dia memang mengenai bagian terbawah dari paru-paru sehingga alveolinya yang kena ya, kantung-kantung berisi udaranya itu. Dan lainnya gejala lainnya seperti nyeri dada ya, nyeri dada karena paru-paru kita itu nggak paru-paru tok aja seperti itu, dia ada pelapisannya yang namanya lapisan paru-paru itu yang namanya pleura. Nah, kalau juga dia menginfeksi terjadi peradangan di paru-paru, otomatis terganggu juga nih yang melapisinya sehingga dia bisa menyebabkan nyeri dada atau dia bisa menyebabkan adanya cairan juga di lapisan itu, namanya efusi pleura seperti itu ya. Kalau peradangan atau nyeri tadi pleuritis seperti itu ya. Memang dianya itu gejalanya di seputaran di bagian organ pernafasan. Nah ya, jadi kalau emang sudah ada sering, kalau waktu saya pendidikan sering disebut trias pneumonia, demam, batuk, sesak ya, dengan jangka waktu yang lama sudah diobati di puskesmas atau di layanan kesehatan seperti itu ya, tidak ada perbaikan, curiga kita dengan pneumonia seperti itu. Oke, ini gejalanya tadi ya, gejalanya demam. Ini kalau yang gejala demam disertai nyeri kepala dan tubuh menggigil ini kan dia sama ya kasusnya dengan infeksi virus dan bakteri biasa, manifestasinya sama. Terus nyeri dada yang terasa ketika bernafas hingga nafasnya yang pendek, artinya dia nafasnya itu udah cepat, jadi dianya itu jarak antara nafas pertama kedua tuh sudah berdekatan, makanya nafasnya disebut nafas pendek gitu ya. Denyut nadi yang melemah, rasa nyeri pada otot, sendi, serta mudah lelah, mual, muntah, dan diare juga. Terus batuknya tidak berdahak atau berdahak, bisa dua-duanya dengan cairan yang mengandung nanah yang berwarna kekuningan. Nah, ini dalam jangka waktu berapa dok? Misalnya pertama kali kan demam tuh, nah itu dalam jangka waktu berapa nyampe ke batuk sampai dia batuk sampai yang ada mengandung nanahnya itu? Biasanya dalam waktu 2 minggu ya. 2 minggu dok? 14 hari, 0 sampai 14 hari. Golong cepat juga ya dok ya? Karena dia sifatnya akut. Dan bisa dibilang kalau kasus pneumonia ini jarang ya yang datang ke puskesmas. Hanya saja mungkin yang datang puskesmas itu baru gejala awal, anak-anak dengan batuk, demam, pilek seperti itu ya, belum ada sesaknya. Makanya kalau udah demam, batuk, pilek lebih dari 3 hari biasanya kita udah choice-nya udah pemberian antibiotik seperti itu ya. Kalau sudah tepat pemberian antibiotiknya, mudah-mudahan tidak berlanjut sampai pneumonia. Kalau kasusnya udah sampai pneumonia, udah disertai sesak, biasanya ibu-ibunya udah sangat khawatir, nggak akan dibawa ke puskesmas lagi, pasti sudah dibawa ke IGD rumah sakit. Memang manifestasinya itu bisa dibilang bersifat akut, seperti itu ya, cepat. Oke, mungkin nanti untuk diagnosa dan pengobatannya dilanjutkan oleh Dr. Wenti. Baik, terima kasih Dr. Elsa. Nah, ini Sama. kita langsung lanjut ke Dr. Wenti aja ya. Kita masuk ke bagian diagnosa ya dok ya. Iya. Jadi untuk pendekatan diagnosa ditegakkan berdasarkan tadi ya, pertama gejala klinis, yang kedua pemeriksaan fisik, dan ketiga pemeriksaan penunjang jelas.
Kita masuk ke gejala klinisnya. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, suhu tubuh meningkat, biasanya demamnya tinggi, bisa sampai 40 derajat karena proses infeksinya cukup tinggi ya. Kemudian menggigil, batuk dahak, tadi yang purulen disertai dengan nanah atau bisa sampai berdarah ya. Lalu nyeri dada, terasa sesak ya. Kalau pemeriksaan paru tanda konsolidasi biasanya ya. Kalau kita dengarkan itu nafasnya itu redup rasanya. Kemudian diketuk pun redup suaranya ya. Kemudian suara nafasnya tidak normal jelas ya. Lalu biasanya terdengar kayak gesekan-gesekan kertas atau rongki, kalau nama medisnya rongki ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa dengan fototoraks jelas untuk melihat manifestasinya seperti apa. Lalu laboratorium, pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak, kultur dan serologi, dan analisa gas darah. Itu kalau yang sudah berat ya. Nah, Berarti izin dok, kalau yang bisa dirasakan sendiri tadi gejala klinisnya paling suhu tubuh meningkat lebih dari 40, menggigil, batuk, berdahak, nyeri dada itu ya, Iya. yang bisa dirasakan kira-kira harus cepat ya dok ya? Benar, sesak. Kan kalau udah demam tinggi tambah sesak, terus nyeri dada nggak mungkin ke puskesmas lagi. Pasti biasanya langsung ke rumah sakit. Dan itu pun pasti tidak mungkin dalam 1 hari. Sudah berapa hari baru kemudian timbul gejala yang seperti itu. Mungkin awalnya hanya batuk pilek biasa, lama-lama kok jadi sesak, kok jadi nyeri, kemudian kok demamnya nggak turun-turun malah semakin tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi gejala pneumonia ini memang sudah di atas gejala batuk pilek biasa ya. Oke, jadi penegakan diagnosis ya, kalau kita lihat tadi ya, dari gambarannya itu infiltrat paru, konsolidasi itu kayak gabungan-gabungan tadi kan, yang alveoli yang atau kantong-kantong udara di paru-paru tadi kan harusnya berisi udara, berisi nanah, bisa berisi cairan, bisa berisi air, pokoknya makanya mungkin kalau kata orang awam bilang paru-paru basah. Iya. Mungkin saya pikir kenapa paru-paru basah? Karena yang harusnya terisi udara tadi jadi terisi cairan. Makanya dinamakan paru-paru basah. Sepertinya itu kali ya idealisnya ya. Oh jadi paru-paru basah yang biasa dibilang itu pneumonia Iya. ternyata dok ya? Benar sekali. Mungkin kalau kita analogikan, oh mungkin seperti itu kali ya pikiran orang awam ya. Oke, jadi gejala klinis tadi minimal 2 ya. Bisa jelas tuh. Pokoknya minimal 2, kemudian disertai gambaran pada ronsennya tadi ya. Ditandai dengan minimal 2 gejala klinis yang mengarah pada penyebab infeksius tadi ya, demam tinggi, nyeri dada, sesak ya. Nah, itu di ujung itu bisa dilihat itu ada konsolidasi, bisa berbentuk efusi pleura, yang efusi artinya terisi cairan. Ya, jadi paru-parunya terisi cairan. Bayangkan aja yang harusnya bisa ngembang dengan sempurna, terisi udara, terisi cairan. Gimana mau ngembang kan? Otomatis dia akan susah. Nah, bisa juga dengan USG ya, jadi nggak harus foto ronsen aja, USG juga bisa untuk melihat, oh ini pneumonia nih kayaknya gitu ya. Nah, infiltrat dalam pencitraan umumnya sudah dapat terdeteksi dalam 12 jam onset penyakit. Jadi sebenarnya kalau waktu zaman COVID dulu, kan COVID dengan pneumonia itu agak beda-beda tipis ya. Iya. Karena sebenarnya itu gejala pneumonia, tapi penyebabnya adalah si virus COVID. Nah, kalau pada COVID dulu kan biasanya awal mula kita ronsen aman. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Dalam 12 jam dia bisa berubah jelek ronsennya itu. Karena tadi perjalanan penyakitnya. Jadi perjalanan si virus atau bakteri tadi ya. Jadi dia nggak langsung berubah jelek, nggak. Dia akan pelan-pelan. Dalam 12 jam baru akan nampak. Gitu ya. Nah, pada foto ronsen terbatas dalam menentukan agen penyebab. Karena tadi kita cuma bisa lihat, oh ini pneumonia nih kayaknya, ada konsolidasi. Tapi kita nggak tahu ini virus apakah atau bakteri jenis apa. Itu harus diperiksa oleh kultur. Dan untuk kultur sendiri itu memakan waktu dan tidak cepat ya. Maksudnya tuh kita lakukan kultur itu nggak langsung keluar dalam 2-3 hari. Bisa sampai 5 hari. Karena mencari kuman-kuman itu susah. Belum lagi kalau yang dahaknya nggak ada. Dahaknya susah tuh, itu lebih susah lagi ya. Oh jadi bermacam juga gejalanya ya dok ya? Jadi, salah satu komplikasi yang dapat terdeteksi oleh chest ronsen, CXR itu chest ronsen adalah para pneumonik efusi atau efusi yang tadi ya, yang ada berisi air tadi ya di paru-parunya. Baik dok, menarik sekali. Kita lanjutkan usaha jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.